Saya buat absennya sebentar. Anda baca dulu untuk materinya hari ini. Minggu kemarin sudah dibahas tentang HTML dan menggunakannya untuk membuat CV oleh asisten ya. Kemarin saya meeting ternyata sampai siang. Ada pertanyaan dari yang minggu kemarin? Nah, ini coba dipelajari dulu sebentar. Ini untuk link absennya. Silakan Anda absen lebih dahulu.
Oke, baik, kita mulai kelas kita pagi hari ini ya. Eh, kita sudah memahami tentang HTML atau Hypertext Markup Language ya. Kemudian berikutnya karena kebutuhan yang meningkat di bidang komputasi, kemudian internet ya, maka kemudian orang yang semula hanya HTML yaitu berbasisnya teks sama image, kemudian berkembang bagaimana kalau itu dibuat untuk kebutuhan animasi. Begitu juga kalau misalnya dipakai untuk membuat game-game misalnya kayak gitu, memainkan video atau memainkan musik. Nah, maka HTML-nya apakah support? Nah, untuk menjawab beberapa kebutuhan itu, maka pada perkembangannya HTML itu kemudian berevolusi kemudian menjadi HTML5. Namun untuk menjadi HTML5 atau 5 generation ini tidak sekonyong-konyong ya atau langsung, akan tetapi ya melalui beberapa hal. Semula W3C atau badan yang asosiasi yang menaungi HTML itu berupaya untuk mengembangkan XHTML ya, sehingga bisa mensupport untuk kebutuhan berbagai macam bidang. Tapi mentok untuk simbol pada bidang-bidang tertentu misalnya ML atau dokumen dalam XML. Nah, untuk kebutuhan lanjut kemudian macet. Kemudian beberapa programmer itu kemudian membuat asosiasi atau badan sendiri yang disebut dengan WG ya atau web ini global. Kemudian mengembangkan format yang menjadi cikal bakal HTML5. W3C meninggalkan pengembangan XHTML, kemudian ikut mengembangkan HTML5. HTML5 ini biasanya kalau sekarang itu banyak digunakan untuk industri game yang berbasis web ataupun juga misalnya adalah untuk animasi karena dianggap lebih cepat, kemudian filenya kecil, nah, maka kemudian digunakan. Secara resmi HTML5 itu adalah lahir di tahun 2014 atau 28 Oktober dan sekarang makin banyak penggunaannya. Ya. Kemudian kalau kita lihat di sini penulisan dari ini bisa kita klik ya sebentar. Itu Anda bisa klik, nanti dia akan terhubung dengan slide share ya. Nah, itu tinggal diperbesar dari dokumen blog saya itu. Nah, ini saya besar, oke. Ini ya. Beberapa hal pengkodean ya HTML5 ini meliputi dari HTML sebelumnya ya. Hanya ada beberapa penambahan atau perbedaan. Antara lain itu adalah beberapa perbedaan yang ditemukan di dalam HTML5 itu adalah penulisan doctype-nya pada HTML5 itu lebih sederhana ya. Biasanya dituliskan lebih dahulu yaitu doctype HTML itu. Kemudian untuk penulisan tipe atribut, tagnya style maupun script ya itu tidak diperlukan. Karena defaultnya web browser itu akan menggunakan dari stylenya teks CSS dan
Kemudian pakai scriptnya itu defaultnya sudah mengakomodir tag JavaScript ya, sehingga itu tidak lagi diperlukan. Kemudian berikutnya perbedaannya adalah penulisan meta tag karakter atau karakter set ya pada HTML5 itu lebih sederhana dengan menggunakan UTF-8 ya. UTF-8 ini merupakan istilahnya standarisasi. Kemudian pada HTML5 tag yang berdiri sendiri atau void element itu tidak harus ditutup seperti dalam XHTML. Contoh yaitu penggunaan break itu cukup BL kemudian slash ya. Nah, begitu juga berikutnya adalah penulisan atribut tidak harus ada tanda kutip. Misalnya adalah penggunaan kelas. Nah, tapi cukup misalnya P kelas sama dengan 1. HTML5 itu secara khusus mendukung multimedia. Ini yang tidak ada di HTML4, yaitu dengan menggunakan teks, audio, dan video. Dengan adanya audio video ini, maka kita tidak perlu lagi embedded dari sebuah flash player. Nah, kemudian sebagai contoh ya, itu adalah ini dokumen dari sebuah HTML5 ya. Nah, kalau kita ingin apakah itu bisa kebaca atau tidak, kita bisa cek di validatornya. Oke, coba ini dibaca sepintas lebih dahulu. Sebentar, ini saya pindah lokasi sebentar. Dibaca dulu sebentar ya. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Kemudian kalau itu sudah dicek ke validator, nanti akan ada istilahnya respon apakah sebuah dokumen itu sudah kompatibel atau belum dengan HTML5. Nah, kemudian kalau sudah kompatibel nanti biasanya dinyatakan semacam ini doc type-nya HTML5. Kemudian struktur dari HTML5. Untuk membuat struktur halaman dari HTML5 ya, kita bisa ikuti beberapa ketentuan atau contoh yang ada di bawah ini. Yaitu yang bagian atas itu adalah navbarnya ya, headernya, kemudian navbar, kemudian ada bagian section yang terdiri dari artikel-artikel, kemudian ada aside, kemudian ada footer.
Nah, kemudian kita bisa mencoba mengimplementasikan dari struktur ini dengan membuat strukturnya HTML5 bisa kita tulis macam ini, yaitu doctype HTML ya, kemudian head, body, kemudian header, kemudian nav ya, kemudian kita taruh misalnya ini yang navbarnya ada home, about, dan kontak. Kemudian bagian section kita atur artikel, header, kemudian subjudul artikel. Sedangkan footer ya, kita bisa set misalnya adalah footer copyright. Nah, ini contohnya ini adalah dunia ilkom. Nah, kita bisa membuat bentuk dari sebuah frame dengan memanfaatkan HTML5 ini. Kemudian contoh dari tadi sebuah halaman ya. Ini misalnya kita bisa menambahkan sebuah informasi web, warung Tegal, kemudian ada navbarnya, ada menunya. Nah, kemudian kita bisa nambahkan di situ untuk videonya, yaitu adalah mungkin informasi tentang cara makan kulinernya atau mungkin juga testimoni. Kemudian berikutnya ya, untuk membuat sketsa atau desain web, kita bisa juga memanfaatkan div class sama prefernya. Ini contoh ya konsepnya. Kita bisa lihat contoh-contohnya. Ini akan lebih jelas nanti kalau kita tuliskan atau kita ketik, jadi sambil belajar sambil mengkode. Oke, ini sebagai latihan nanti dicoba. Nah, kita mau skip dulu ke materi berikutnya ya. Jadi tugas ini nanti adalah contoh-contoh yang dikerjakan, kemudian kita melihat contoh penggunaan HTML5 secara lebih spesifik lagi. Berikut adalah contoh proyek web yang menggunakan HTML5 ya. Seluruh proyek HTML5, kemudian yang paling populer untuk dipelajari dan digunakan. Satu yaitu adalah membuat flipbook. Flipbook itu gambaran buku yang bisa dibulak-balik. Nah, kita bisa menggunakan di sini plugin-nya ya. Kemudian nanti bisa di-outputkan ke HTML5. Ya, kesan dari membuka sebuah halaman. Fiturnya ya grafis 3D, kemudian model tampilan, kemudian susunan right to left atau berpindah melipat halaman ya, kanan ke kiri. Kemudian contoh berikutnya itu adalah pemutar audio HTML dengan playlist. Bila kita mencari pemutar audio, kita bisa coba misalnya dengan playlist project HTML5. Kemudian kita bisa lakukan untuk memainkan lagu-lagu kita. Project dari playlist HTML5 ini ini sudah di-upload di mana di Code Canyon. Kemudian kita bisa lihat atau kita lihat contohnya.
Kemudian yang ketiga itu adalah contohnya yaitu slider gallery. Slider gallery berarti gambar ya, gambar galeri. Kemudian untuk menampilkan mungkin foto ya, atau gambar sehingga nanti kesannya bisa digeser. Kemudian yang keempat itu contoh yang lain adalah kanvas carousel ya. Kanvas carousel pakai dengan HTML5. Kemudian itu antara lain, kemudian yang lain lagi peta dunia interaktif yang dilengkapi dengan kota-kotanya. Nah, kemudian keenam itu adalah untuk permainan atau game, game pencarian kata dari beberapa huruf yang random. Kemudian ketujuh itu ada CSS Grid HTML ya untuk layout ya, layout membuat sistem gridnya sehingga bisa untuk beberapa variasi kolom. Kemudian game puzzle, kemudian ada juga contact form. Kemudian yang terakhir itu adalah background video dan YouTube berbasis HTML5. Nah, jadi HTML kemudian di belakangnya ada videonya. Dan masih banyak lagi proyek-proyek yang menggunakan teknologi HTML5 ini yang kemudian bisa dipilih. Baik, dari sini ada pertanyaan, silahkan. Kalau ada yang mau disampaikan atau yang ditanyakan. Kalau belum ada, nah sekarang Anda coba dulu ini ya, ntar saya sharekan. Ini silahkan nanti kita demokan. Silahkan Anda coba dulu membuat sebuah halaman. Contoh adalah sebuah tadi ya, sebuah warung atau informasi sebuah warung. Kemudian gunakan HTML5, kodenya bisa dilihat di bawah sini mana aja yang digunakan ya. Nanti kalau sudah selesai bisa ditambah carousel untuk foto menunya. Bisa ditambah dengan video untuk testimoni atau reviewnya. Oke, baik, ini dibuka ya linknya, kemudian dicoba untuk kodenya. Silahkan untuk dikerjakan. Saya linknya ada, saya taruh di chat. Bisa dipahami? Bisa. Oke ya, baik. Silahkan dicoba lebih dahulu. Nanti barangkali ada yang mau ditanyakan atau diskusikan, silahkan.
produk, kemudian dilengkapi dengan video maupun juga audio. Ada yang sudah menyelesaikan sampai header navbarnya. Rihan Faris sudah? Masih lagi diketik Pak, belum selesai. Oh, belum selesai. Ya udah, silahkan. Nanti yang sudah ini dituliskan di chat yang sudah.
Terus Jin pakai laptop, masih pakai HP. Oh, kamu pakai HP. Iya, Pak. Oh ya, Jadinya oke, beda. kamu siapkan dulu. Kalau Muhammad Oke, Dafa Pak. sudah? Muhammad Dafa bisa share screen. Coba hasil latihannya. Siapa lagi yang sudah selain Ahmad Akbar, Irwanda, sama Muhammad Dafa? Bisa dituliskan di teks ya. Halo, Muhammad Dafa? Suaranya kok enggak ada? Oke, ini Ahmad Akbar Irwanda sudah join lagi, silahkan. Iya, Pak. Bentar, Pak. Ini share screen ya, Pak. Iya, silahkan. Backgroundmu itu apa, ada musik atau anu gitu? Oh iya, ini masih di kantor kok, Pak. Oh ya, enggak apa-apa. Ya jadi tampilannya masih gini sih, Pak. Masih ini masih Oke. sampai bentar, saya refresh. Masih sampai soto ayam gini. Dan Kalau pecel sama pecel. apa? Menu sudah bisa menunya? Belum ya? Yang Yang ini apa ya, Pak. yang di atas? Ini Nah. ini belum, Pak. Masih linknya masih kosong. Oh, linknya masih Oh, yang kosong. iya masih Oke. kosong. Oke, nanti coba di update terus fotonya ini ya. Apa Iya, istilahnya disesuaikan. diubah ukurannya ya, Pak. Iya, Pak. Disesuaikan ukurannya. Oke, udah bagus, tinggal dilanjutkan. Iya, Pak. Kemudian ini Muhammad Dafa atau Naufaldilah. Coba silahkan. Saya ya. Ya, silakan. Ini Pak, masih lagi hasilnya. Ini tadi sebenarnya masih mau kerjakan bagian artikelnya. Oh ya, Oh, gambarnya belum dipasang gitu. ini aslinya sudah ada gambarnya atau belum? Belum. Oh, memang belum. Nanti Kan di direktor ini harus ditaruh filenya ya. ya masih dibuat itu. Oke, ya udah. Soalnya kalau ini kan kalau dia gak munculkan gambarnya kan dia bakal menampilkan alternatifnya tuh kan. Misalnya pecel, soto gitu. Ya, Ya Pak. oke, bisa dilanjutkan dulu ya. Oke, makasih Nafaldila. Berikutnya yang Muhammad Dafa sudah? Belum ada jawaban. Amanda Rosi Kurnia? Saya belum, Pak. Oh, belum. Oke, silahkan dilanjutkan dulu ya. Nanti jam 11 kita lihat lagi. Silahkan. Sudah kelihatan, Pak? Iya, kelihatan. Oke. Oke, Masih. sudah ya. Warung Tegal. Ya, oke, baik. Sudah bagus semua. Bagi yang lain ada pertanyaan atau tidak? Sudah bisa semua ya? Sudah mencoba ya? Nah, kalau sudah bisa, coba dengan memanfaatkan HTML5. Berikutnya itu adalah latihannya.
itu dilengkapi yang atas itu ada menu, kemudian nanti ada karosel ya. Jadi produknya itu bisa kayak digeser-geser itu loh fotonya ya, karosel ya. Kemudian kalau bisa lagi coba memanfaatkan videonya bisa ditaruh di backgroundnya atau bisa di bagian review atau testimoni. Intinya mencoba menggunakan HTML5 untuk studi kasus warung, untuk nampilkan produk makanan, video maupun juga galeri dalam bentuk carousel. Oke, baik. Ada pertanyaan dari pertemuan kita kali ini? Rata-rata tadi saya cek sudah bisa. Mau bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Itu yang menggunakan image carousel dan video itu dijadikan tugas nggih, Pak? Ya, jadikan tugas melengkapi latihannya hari ini. Nah, nanti kemudian kalau misalnya kamu sudah punya domain publik yang bisa diakses, taruh di situ. Kalau misalnya belum punya, kamu punyanya di localhost, katakanlah gitu, buat view-nya itu di YouTube baru kemudian di embedded. Saya sih menyarankan kalau sudah punya domain publik sehingga kalau hasil kayak gini bisa diupload dan kemudian bisa dicoba. Bisa dipahami, ada Pak? Bisa, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Yang lain ada lagi? Oke, kalau nggak ada untuk materi hari ini saya cukupkan sekian. Ya, kita akan ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.